Sejak tahun 1944, kekuatan militer Jepang sudah melemah. Jepang sudah terdesak tapi pantang menyerah karena tidak mau menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Akhirnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pihak Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sejak peristiwa bom itulah kekuatan militer Jepang sudah tamat. Singkat cerita, pihak Jepang akhirnya menyerah juga kepada pihak sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Berita penting ini terdengar lewat radio oleh Sultan Syahrir dan beberapa anggota golongan muda Menteng 31. Saat itu juga Sultan Syahrir dan golongan muda seketika melihat peluang emas untuk bangsa Indonesia. Tapi mereka harus berhadapan dengan argumen keras Soekarno dan Hatta. Kalian semua pengen lihat Eik pakai baju ini kan? Nah, ini udah. Sekarang Eik mau lihat-lihat sekeliling bekas rumah Ye Presiden punya Soekarno sambil menceritakan apa yang terjadi tanggal 15 Agustus di rumah Ye Presiden punya Soekarno. Sebelum itu, penting rasanya saya sampaikan sejarah yang benar mengenai asal-usul rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 yang kita datangi ini. Awalnya rumah Soekarno ini dimiliki oleh satu keluarga Belanda. Wajar saja karena saat itu kawasan Menteng adalah komplek perumahan elit untuk golongan Eropa saja. Tidak boleh ada ras yang lain, walaupun dia datang dari keluarga kaya raya. Golongan timur asing contohnya tetap tidak boleh tinggal di kawasan Menteng ini. Ketika Soekarno tanda kutip diselamatkan pihak Jepang dari tempat pengasingannya di Bengkulu dan dibawa kembali ke Jakarta, pihak Jepang memberikan fasilitas rumah di Jalan Pegangsaan Timur ini untuk Soekarno, karena Soekarno sangat dibutuhkan Jepang untuk suksesnya propaganda Jepang. Singkat cerita, setelah keluarga Belanda itu dipindahkan Jepang ke rumah yang lain, mulailah rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang menjadi Taman Proklamator ini dihuni oleh Soekarno beserta keluarganya. Setidaknya itu yang disampaikan buku sumber yang menurut saya valid dan saya pakai untuk bahasan rumah Pegangsaan Timur ini. Silahkan cek di kolom deskripsi. Dan saatnya kita kembali ke tanggal 15 Agustus 1945. Ih, takut. Eik sekarang ada di teras rumahnya Pak Soekarno waktu itu. Tanggal 15 Agustus 1945, ketika Presiden Soekarno dan wakilnya Pak Muhammad Hatta sudah kembali dari Dalat, Vietnam, setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi, Presiden Soekarno kembali ke rumahnya. Para golongan muda mendatangi rumah Presiden Soekarno untuk mendesak agar Presiden Soekarno beserta wakilnya Pak Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Di rumah Presiden Soekarno ini yang terjadi adalah perdebatan sengit antara golongan muda dengan golongan tua. Yang pertama adalah Pak Soekarno belum mendengar berita kekalahan Jepang atau menyerahnya Jepang kepada sekutu, dan yang kedua adalah Presiden Soekarno beserta golongan tua lainnya menginginkan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan sesuai dengan rencana, yaitu melalui rapat atau sidang PPKI ya. Sedangkan golongan muda kayak seolah tuh ya udah ayo segera Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia mumpung kekuasaan yang ada di Indonesia ini waktu itu lagi kosong ya, karena Jepang sudah menyerah. Ayo, ini kesempatan emas untuk kita merdeka. Presiden Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi kalau misalkan menuruti apa kata atau keinginan dari golongan muda. Tapi waktu itu yang terjadi di teras rumah Pak Soekarno ini adalah perdebatan sengit antara salah satu golongan muda yang bernama Wikana dengan Presiden Soekarno. Wikana kesel waktu itu. Wikana bilang waktu itu saking keselnya, Bung, kalau nggak mau memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, akan terjadi pertumpahan darah di rumah ini. Pak Soekarno langsung menantang balik. Ini leher saya, bawa saya ke sudut rumah dan gorok leher saya. Pada saat itu Pak Soekarno bilang gitu, nantang balik. Tapi ketika itu akhirnya Wikana dan golongan muda lainnya akhirnya ngalah dulu. Sehingga pada saat itu setelah terjadi perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda akhirnya kembali untuk mengadakan rapat ulang bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya Indonesia tetap segera mungkin untuk merdeka selagi kekuasaan di Indonesia ini lagi kosong ya.
pertanyaannya, siapa nih yang betul? Golongan muda atau golongan tua? Karena dua-duanya ini sama-sama tujuannya bagus ya, supaya Indonesia merdeka. Kalau menurut Eik, pandangan Eik, dua-duanya tidak bisa disalahkan karena Presiden Soekarno tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, tidak ingin pasukan Jepang itu membuat kacau balau lagi seandainya kemerdekaan Indonesia dikumandangkan secepat mungkin tanpa melalui sidang PPKI. Tapi golongan muda juga tidak bisa disalahkan karena melihat kesempatan emas, karena kekuasaannya lagi kosong nih ya. Secara hukum, kalau Eik salah, tolong dikoreksi. Secara hukum, kalau misalkan kekuasaannya itu kosong dan negara yang si tuan rumah mengumumkan kemerdekaannya, itu adalah sah di mata hukum internasional. Kalau Eik salah, tolong dikoreksi ya. Setelah golongan muda tidak menemui jalan keluar di rumah Soekarno pada tanggal 15 Agustus, akhirnya golongan muda kembali ke markasnya untuk mengadakan rapat ulang, membicarakan strategi-strategi berikutnya. Gimana caranya Presiden Soekarno dan wakilnya segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat penjajah Jepang, bahkan ketika jatuh tersungkur pun mereka masih ngotot berjuang sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri negaranya saat Perang Dunia Kedua. Begitu juga Soekarno dan para pejuang Indonesia, mereka terus ngotot dengan cara memutar otak bagaimana caranya Indonesia merdeka, meskipun bahaya masih mengancam di depan mata karena situasi politik yang masih rumit saat itu. Dari kedua pihak yang ngotot tadi, Anda dan saya diajarkan jangan gampang menyerah mengarungi sulitnya kehidupan yang fana ini. Selama napas masih ada, teruslah berusaha sampai mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Perjalanan episode kemerdekaan belum selesai. Drama-drama menjelang proklamasi berlanjut semakin sengit di sebuah lokasi berikutnya. Dan Eik akan menemui Ye semua di rumah Rengas Dengklok.